إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sidang Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tiada kata yang paling indah di sisi Allah kecuali ucapan syukur, ucapan alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Di detik ini, di hari ini, di jam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan rutinitas ibadah usbu'iyah, yakni solat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan solat Jumat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tiket untuk mencari ridhanya dan masuk dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga Allah limpahkan ke baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai tauladan kita, uswatun hasanah, dan kita selalu mengedepankan kecintaan kita kepada beliau daripada kecintaan kita kepada istri, anak dan keluarga dan saudara-saudara kita. Ketika Rasulullah memanggil kita, kita akan selalu dan senantiasa siap untuk mengikuti jejak beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu. Apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, maka hendaknya kita berpegang teguhlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang telah dilarang oleh baginda Rasul, marilah kita jauhi dari larangan-larangan itu. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib tidak luput dan tidak lupa juga untuk selalu dan senantiasa memberikan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa arti secara syar'iyah adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub dalam kitabnya, dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid, dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah siap menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan predikat al-muttaqin adalah akan selalu tertanam dalam jati diri kita sendiri, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Takwa merupakan problem yang sangat kita kedepankan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, dan akan diberikan kecukupan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan yang telah kita lalui menempa kita sebagai la'allakum tattaqun, menempa kita natijahnya atau hasilnya adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam keramaian, menyendiri atau dalam tahannus dan lain sebagainya. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan hal itu tergapai oleh kita dan kita mendapatkannya, sehingga ketika 1 Syawal kita memproklamirkan takbir walitukabbirullaha
fashkurullaha ala ma hadakum. Kita dengan gegap dan gempita membanggakan diri bahwa kita telah menang 30 hari atau 1 bulan penuh. Kita telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita merayakan 1 Syawal, dan merupakan hari yang sangat mulia, yang mana di mana Allah mengampuni seluruh umat manusia, kaum muslimin seluruh dunia. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan anak yang baru lahir dari ibunya. Kawalad yuladu ummuh, seperti anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Kefitrahan kita, kesucian kita, himpasnya, hilangnya, terhapusnya dosa-dosa kita, mudah-mudahan selalu menjadikan jalan mulus ihdinas siratal mustaqim untuk menempuh dan mendapatkan dan bertemu dengan puasa di tahun ke depan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri adalah merupakan kefitrahan manusia. Kesucian hakikatnya adalah orang pada waktu itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan anak yang baru lahir dari kandungan ibunya, terhapus dosanya dan menjadikan tiket utkun minad dunya dan aitkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini seorang sahabat Rasul, Anas bin Malik, berkata dalam satu kitab, apabila ada seorang sahabat yang tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu adalah athar, bukan hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, lil mu'minina khamsatu a'yadin, bagi seorang mukmin mau muslimin ini ada 5 hari Aid atau hari lebaran atau hari raya. Ada 5 hakikatnya yang akan digapai oleh orang mukmin. Yang pertama, al-awwalu kullu yawmin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dhanbun fa huwa yaumu 'id. Yang pertama, hakikat yaumul Aid, hari lebaran atau hari raya, yaitu ketika seorang mukmin melewati hari itu, dia beramal soleh dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari itu pun pula dia tidak mengerjakan satu dosa pun. Fahuwa yaumul Aid, itulah hakikatnya hari lebaran atau hari Aid. Ketika kita selamat dari godaan-godaan setan, kita selamat untuk tidak mengerjakan kemungkaran, kemaksiatan, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan mendurhakai Rasulnya dan mendurhakai orang tua dan menyakiti kaum muslimin dan saudara-saudara kita yang lain. Dan kemudian kita beramal dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itulah hari Aid, hari lebaran. Yang kedua, kata Anas bin Malik, al-thani al-yawm alladhi yakhruju minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan fa huwa yaumun 'aid. Yang kedua, di mana hari kita keluar dari dunia ini, meninggalkan roh kita dari jasad kita, kita dikatakan meninggal dunia atau pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Dan alangkah indahnya apabila ketika roh kita keluar dari jasad kita, lisan kita bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dalam satu hadis, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya ketika roh dicabut oleh malaikat Israel dari badan kita, sambil lisan kita mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan dengan senyum dan tanda-tanda cerah di wajahnya dia termasuk adalah min ahli surga.
surga. Mudah-mudahan ini pun juga akan kita dapatkan. Wasyahadah, kemudian disaksikan oleh kaum muslimin, kita dikafayai sampai selesai dengan begitu Islam, orang-orang kaum muslimin kepada kita, memberikan duka dan lain sebagainya. Wal ismati min kaidi syaitan, dan kita selamat di hari itu dari segala godaan-godaan syaitan. Karena godaan syaitan yang paling dahsyat dan yang paling mengerikan bukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan ketika siang ataupun malam, bukan ketika menyendiri ataupun bukan di tempat-tempat kemaksiatan. Akan tetapi godaan syaitan yang paling sangat dahsyat dan berbahaya ketika sakaratul maut menjemput kita. Begitu datangnya syaitan bertubi-tubi dengan berbagai macamnya godaan-godaan, dengan dibayang-bayangkannya dan lain sebagainya. Syaitan menggoda kita ketika roh kita keluar dari jasad kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Wallahu biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dengan amal dan perbuatan baik, insya Allah menjamin kita akan selalu menjadi orang yang berhusnul khatimah di akhir kemudian. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga kata Anas bin Malik adalah al-yawm alladhi yujawizu fihi as-sirat wa ya'manu lahu min ahwalil qiyamah wa yakhlusu min aidil khusumi waz-zabaniyah fa huwa yawmun 'id. Hari Aid, hari lebaran yang ketiga yang paling kita nanti-nantikan dan paling kita harapkan, kata Anas bin Malik, adalah ketika di hari itu yujawiru fihi sirat, kita melewati siratal mustaqim, jembatan yang kecilnya lebih kecil daripada rambut yang dibelah tujuh, merupakan perjalanan kita untuk akhirat. Wa ya'manu min ahwalil qiyamah, dan kita selamat dari segala berbagai problema di yaumul qiyamah, di mahsyar, bahwa matahari, terik matahari tergantung amal dan ibadah kita. Ada sebagian manusia terik matahari di atas jidatnya, ada sebagian di antara saudara kita terik matahari ini di satu jengkal dari kepalanya, dan lain sebagainya, tergantung amal kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan nanti kita di yaumul mahsyar akan mendapatkan pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terik matahari, keringat kita tidak membanjiri badan kita, dan kita dihisab di yaumul mahsyar dengan hisaban yasiro, dengan penuh kerahmatan Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yakhlusu min aidil khusumi waz zabaniyah, dan kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bertemu dengan seorang yang sangat bengis, orang yang sangat galak, yaitu malaikat Zabaniyah, sebagai orang malaikat yang penyiksa di neraka jahanam. Pada hakikatnya itulah yaumul Aid, hari kebebasan kita, hari lebaran kita, dan hari kemerdekaan hakikat pada diri kita dari seorang muslim. Dan yang keempat adalah kata Anas bin Malik, al-yawm alladhi yadkhulul jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaumun Aid. Dan hari Id atau hari lebaran, hari kemerdekaan kita hakikat yang utama menurut Anas bin Malik adalah ketika hari di mana kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunal jannah, ya, masuk surga, khalidina fiha, selama-lamanya. Tidak ada yang menggugat kita hidup di surga. Sebagai penghuni kita minum telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan, jannatin wa anharin, yaitu banyak sungai-sungai yang mengalir di surga. Kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan indah, waldanun, dan dikasih minuman oleh seorang anak pelayan di surga nanti, mukhalladun, mereka akan kita langgeng kekal di surga. Dan tidak ada menggugat kita masuk dalam surganya. Tidak ada yang digugat oleh anak kita, kita tidak digugat oleh tetangga kita,
kita tidak digugat oleh teman-teman kita hidup di surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahukah kalian orang yang bangkrut? Ayul muflis, yaitu orang yang pada waktu di dunianya dia banyak amalnya, amal solat, amal haji, amal sodakoh dan lain sebagainya. Ketika dia di akhirat, amal ibadahnya nol. Yang banyak adalah dosa-dosa yang dicatat dalam amalnya. Ini adalah orang yang bangkrut, dan inilah termasuk orang-orang yang digugat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita salah mendidik anak kita, mungkin salah kita berbuat bermuasyarah dengan istri kita, membiarkan istri kita tidak sholat, membiarkan istri kita menjadi istri yang durhaka, atau kita selalu menyakiti kepada tetangga-tetangga kita, yang akhirnya ketika di akhirat nanti kita akan digugat oleh mereka-mereka untuk masuk surganya. Amal ibadah baik kita diminta untuk dikembalikan kepada mereka-mereka. Dan yang terakhir, kata Anas bin Malik, yaumul id yang terakhir adalah al-yaum alladhi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumul id. Yang keempat, yang kelima ini adalah hari Aid yang paling utama, yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, umat ridha Allah Subhanahu wa taala, min ladun Adam ila yaumul qiyamah, sampai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa bermuajahah, bertawajuhan, bertatap muka dengan Zatul Jalil, Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang diisyaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, lis-shaimi farahatani, farahatun indal iftar wa farahatun inda liqa'i rabbih. Bagi seorang puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia akan menjelang berbuka puasa, dan yang kedua ketika bertawajuh, berhadapan, bisa melihat Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hari Id, hari lebaran yang paling dinanti-nantikan seluruh umat min ladun Adam, dari semenjak Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, zat kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Paling kita adalah orang yang paling mencintai Allah, dengan bukti kita mengikuti dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bukti kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah, insyaallah kita akan bertemu Allah di surga Allah, dan bertemu seluruh umat manusia yang dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما يليق بكماله وعدد ما يليق بكماله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى منبع السعادة الدنيا والأخروية، وإن أكرمكم عند الله
أتقاكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فقد قال الله في كتابه التنزيل وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على نبيكم تعظيما وتكريما وإجلالا وتقريرا لنبيكم الرحمة سيد العالمين سيد الثقلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشيوف المختلفة من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ثبت أقدامنا على دين الحق دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر